sangat besar. Bulan, ya Ibu, saya mau bertanya tentang pengalaman yang kemarin saya alami. Bagaimana kita menangani anak yang bertengkar tanpa kita harus marah atau berucap dengan nada yang mungkin tinggi ya, karena anak-anak biasanya kalau kita hanya menegur yang sopan atau nadanya biasa itu tidak mau mengikuti, mereka tetap dengan asumsi sendirinya tetap bertengkar. Berantem seperti itu. Sebelumnya saya akan menanyakan kembali kepada Pak Yuli, hal apa yang sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kira-kira apa? Ya, sebelumnya kemarin saya coba dengan misalkan dua anak, saya panggil dua-duanya, saya ajak ke tempat yang mungkin sepi dan nyaman buat kita ngobrol ya. Kita tanyakan ada masalah apa ya, kemudian disuruh mereka untuk cerita ya, satu dulu yang cerita ya, kemudian kita tanggapi, kemudian yang satu kita suruh cerita juga ya, kita tanggapi apa penyebabnya, mengapa kalian bertengkar. Kemudian setelah itu kita ajak untuk bersalaman, mereka berdua salaman dan mengucapkan aturan yang mereka akan sepakati ya, mungkin tidak akan mengulangi hal tersebut lagi, dan jika melanggar mungkin akan ada pemanggilan pada orang tua masing-masing, mungkin seperti itu. Tadi yang sudah Pak Yuli lakukan itu memang benar ya, membawa mereka yang berantem itu ke tempat yang lebih nyaman, lebih tenang untuk kita tanya apa penyebab mereka melakukan perbuatan tersebut. Namun di sini ketika ada anak memiliki perilaku seperti itu, kita harus lebih sabar lagi untuk tidak berkata kata-kata yang bernada tinggi atau membuat anak itu takut. Kalau kemarin yang saya lakukan, saya mengambil kedua tangan murid tersebut, kemudian membawa mereka ke tempat yang tenang. Setelah itu kita tanya penyebab mereka melakukan hal tersebut. Setelah itu kita tanyakan kembali tentang aturan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, apakah sudah sesuai dengan perilaku yang mereka perbuat. Kalau mereka menjawabnya tidak atau belum, ya kita kaitkan lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki perilaku kalian, seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita dapat menuntun murid untuk memunculkan motivasi intrinsik mereka menyelesaikan permasalahan secara mandiri tanpa kita menyelesaikan, tapi mereka lah yang memiliki ide untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga anak terbiasa untuk mandiri dan disiplin, mentaati peraturan tanpa takut akan hukuman atau mungkin mengharapkan penghargaan atau imbalan, tapi lebih kepada mereka dengan kesadaran diri untuk berbuat baik, kemudian melaksanakan aturan-aturan yang sudah sesuai dengan kesepakatan atau aturan sekolah yang berlaku. Seperti itu Pak Yuli. Bagaimana? Terima kasih.
kemarin kalau di Agustus kebetulan itu di kelas tinggi. Jadi di kelas tinggi itu ada anak yang kelas rendah, pada di kelas 2, tapi anak-anak yang kelas kata-kata ukur gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan untuk anak-anaknya sendiri gitu. Sedangkan tidak bisa untuk memahami anak ya, yaitu yang kontrol. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Vera tentang kasus anak-anak yang berbicara kotor. Tidak hanya di sini sih, mungkin ada beberapa sekolah pastilah di situ anak-anak mendapat kata-kata itu. Yang pertama, kita harus tahu dulu penyebab mereka mengapa melakukan hal seperti itu. Setelah kita tanyakan, melakukan pendekatan, kemudian mereka akan bercerita. Pasti mereka dapat kata-kata itu dari mana. Nah, kita tahu dulu. Kalau sudah mereka dapat kata-kata itu dari mana, kita melakukan pendekatan. Kita bertanya kepada dia. Bukan kita menjelaskan, tapi kita yang bertanya. Menurut kamu, kata-kata yang sudah kamu katakan itu kata-kata yang baik apa tidak? Kalau anak yang mungkin berpikir baik ya, berarti dia akan berpikir, oh iya, kata-kataku itu tidak baik, Bu. Nah, kalau sudah dijawab seperti itu, kita melanjutkan. Nah, kalau sudah tidak baik, berarti apa yang harus kamu lakukan? Jadi bukan kita yang menyelesaikan permasalahan, tapi kita yang memunculkan inisiatif anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pasti mereka akan bilang atau saya tidak akan mengulangi lagi, atau mungkin minta maaf dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita yakinkan dengan keyakinan sekolah ataupun peraturan sekolah yang sudah ada, bahwa kalau di sekolah atau dimanapun kamu berada, kita tidak boleh berbicara yang kotor, berbicara yang tidak baik, seperti itu. Dengan pelan-pelan kita melakukan pendekatan terus-menerus dan konsisten kepada anak, sehingga mereka insya Allah akan terlatih, terbiasa untuk berbicara yang baik. Seperti itu, Bu Vera. Bagaimana? Terus kira-kira untuk hubungannya kadang-kadang ada yang jawab itu kan udah lumayan baik ya, Bu. Nah, itu apakah ada bagian atau harus Ya, kalau memang itu kasus yang sudah berat, ya kita harus komunikasikan dengan orang tua, wali murid tersebut, supaya orang tua juga tahu perilaku anak di sekolah. Dengan seperti itu, kita melakukan kolaborasi, kerjasama untuk sama-sama menuntun anak, baik kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga juga dibimbing oleh orang tua untuk menuntun anak supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu, Ibu. Ya, sama-sama. Oh iya, sekarang mungkin kita pernah melakukan penghargaan kepada anak, memberikan bintang, memberikan tepuk tangan, iya apa enggak? Kalau misalnya ada anak yang maju ke depan sudah bisa menjawab, kita wah pintar, sudah bisa menjawab, masih A atau si B, seperti itu. Nah, itu penghargaan itu sebenarnya tidak bagus. Sebaiknya kita melakukan bukan penghargaan, tapi apresiasi untuk semua anak, jadi tanpa terkecuali. Jadi tidak akan timbul kecemburuan antara satu anak dengan anak yang lain, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Atau mungkin sudah cukup? Cukup. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktu dalam forum diskusi kali ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kata-kata yang salah. Mari kita akhiri pertemuan virtual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang masalah anak yang benar-benar manja. Masalah anak yang manja mungkin tidak hanya di kelas bawah, tapi di kelas atas pun
masih manja, masih minta dibui. Dan mungkin ada solusi dari ibu untuk anak yang benar-benar manja, terlalu ingin dibui sama ibunya walaupun sudah kelas atas. Oh iya. Seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita lebih tahu ya, tidak hanya di sini, banyak sekolah yang memang anak-anak itu masih ditunggu sama orang tua. Apalagi di kelas tinggi. Kalau kebanyakan di sini memang kelas rendah, tapi kalau misalnya ada yang kelas tinggi, itu berarti memang kita harus melakukan pendekatan yang lebih. Pertama, kita harus tahu apa yang diinginkan oleh murid tersebut. Kita tanya alasan mengapa tidak mau ditinggal oleh ibunya. Setelah itu dia mau bercerita. Setelah bercerita, kita lihat kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut dari 5 kebutuhan itu tadi. Atau mungkin pengetahuan dari penguasaan, kebutuhan dari penguasaan yang mungkin mereka minder, tidak bisa percaya diri, sehingga mereka lebih percaya diri tadi karena manja, lebih percaya diri ditunggui sama bapak orang tuanya atau ibunya. Itu. Terus kita juga melakukan komunikasi dengan ibu tersebut, ibunya anak. Kalau misalnya kerjasama berkolaborasi, kalau misalnya anak tersebut ditinggal, apa reaksinya? Nah, kita coba dulu. Kalau memang reaksinya tidak bisa ditinggal, ya pelan-pelan saja karena anak itu tidak bisa dipaksakan. Setelah itu kita mendekati sebagai teman. Jadi mereka merasa nyaman dengan kita. Setelah kita menjadi teman anak tersebut, kita pelan-pelan terapkan. Nah, di sekolah ini kamu tidak sendirian. Kamu punya bu guru. Bu guru juga ibumu di sekolah. Dengan seperti itu mereka akan terbuka dan merasa nyaman, menyadarkan mereka bahwa mereka itu tidak sendirian. Mereka tidak akan merasa takut bahwa di sini ada bu guru. Kalau mereka sudah nyaman, kita lakukan pendekatan terus-menerus setiap hari. Insya Allah mudah-mudahan bisa untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Mereka harus percaya dengan kita sebagai guru. Kalau mereka hanya percaya dengan ibunya, kan berarti kan mereka tidak percaya ke bu guru atau pak guru yang ada di kelas tersebut. Setelah itu kita juga bilang atau bicarakan dengan orang tua bahwa anak untuk mandiri, ya mau tidak mau untuk ibunya istilahnya harus tegel ninggal anak, dititipkan ke bu guru, percaya sepenuhnya kepada kita sebagai guru. Seperti itu. Insya Allah kalau itu dilakukan terus-menerus, anak akan percaya diri, percaya kepada kita dan tidak terlalu manja atau ketergantungan ke ibunya atau mamanya. Seperti itu Bapak. Atau mungkin ada yang lain? Intinya kita sebagai teman untuk anak. Ya, prosesnya lama. Tidak bisa secepat yang kita inginkan. Karena itu melakukan tahap pendekatan itu secara terus-menerus dan konsisten, tidak boleh berubah. Apapun yang dialami oleh siswa tersebut, jangan putus asa. Terima kasih atas waktunya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman saya menjadi guru itu, bagaimana cara motivasi kepada anak untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya Ibu, ada anak yang hari ini itu terlambat masuk sekolah. Kejadiannya itu berulang lagi seperti itu Bu.
Saya menanyakan kepada siswa alasan dia tambat kenapa kok bisa terlambat, apakah karena dia bangunnya siang atau tidak ada yang mengantar. Yang pertama itu menanyakan penyebab, kemudian kita itu membuat kesepakatan antara siswa dan guru. Misalkan kalau anaknya terlambat, nanti kita beri sanksi atau hukuman. Kemudian menanyakan kepada wali murid mengapa Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi diskusi ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Guru dan Ibu Guru hebat yang sudah menyematkan waktu dalam forum diskusi komunitas praktis ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar, kemudian menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Dan saya harap komunitas praktis ini dapat berlangsung secara konsisten terus-menerus untuk lebih kita bisa berdiskusi, berbagi pengalaman seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam berucap. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.